1133 dari kelas BKA. Di video saya kali ini akan menampilkan atau membahas materi mengenai uji chi-square. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji chi-square, kemudian jenis-jenisnya, dan yang kemudian itu adalah contoh kasusnya dan cara penyelesaiannya. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama-sama. Baik, untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi atau apa itu uji chi-square. Uji chi-square adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dimana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan perbedaan atau kesesuaian antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Nah, uji ini biasanya digunakan pada data yang berbentuk seperti kategori atau frekuensi. Uji chi-square juga dikembangkan oleh Carl Pearson dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian pendidikan, psikologi, kesehatan, serta ilmu sosial lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis uji chi-square. Uji chi-square sendiri terdapat dua jenis, yakni yang pertama itu adalah uji kesesuaian chi-square, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi suatu variabel kategori berbeda dari harapan yang kita inginkan begitu. Yang kedua ada uji independensi chi-square, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategori memiliki atau berhubungan satu sama lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat dalam melakukan uji chi-square. Nah, di sini ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu data berbentuk kategori nominal atau ordinal. Yang kedua, sampel dipilih secara acak. Yang ketiga, setiap responden hanya masuk ke salah satu kategori. Yang keempat, frekuensi harapan atau expect frekuensi setiap sel minimal. Dan yang terakhir yaitu data berupa jumlah atau frekuensi, bukan presentasi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai uji chi-square. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan atau salah satu contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Nah, contoh kasus yang saya ambil kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji chi-square untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap olahraga. Nah, data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 40 laki-laki, sebanyak 30 orang menyukai olahraga dan 10 orang tidak menyukai olahraga. Sedangkan dari 40 perempuan, sebanyak 20 orang menyukai olahraga dan 20 orang tidak menyukai olahraga. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut hanya terjadi secara kebetulan atau memang terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap olahraga atau bidang olahraga. Nah, langkah awal yang saya ambil adalah yang pertama, menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap olahraga. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap olahraga. Setelah menentukan hipotesis, langkah berikutnya adalah menghitung nilai chi-square menggunakan rumus berikut ini. Nah, pada rumus ini, huruf O menunjukkan N frekuensi yang diamati atau data yang diperoleh dari penelitian.
hasil perhitungan dari seluruh sel pada tabel. Nah, sebelum menggunakan rumus chi-square, kita harus menghitung frekuensi harapan atau expected frequency terlebih dahulu. Nah, rumus yang digunakan adalah jumlah total baris dikalikan dengan jumlah total kolom, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh responden. Untuk sel pertama yaitu laki-laki yang menyukai olahraga, totalnya barisnya adalah 40. Kemudian total kolomnya adalah 50 dan total keseluruhan responden adalah 80. Maka perhitungannya adalah 40 dikalikan 50 dibagi 80 sehingga diperoleh nilai 25. Artinya jika tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan olahraga, maka jumlah yang diharapkan pada sel tersebut adalah 25. Nah, setelah mendapatkan frekuensi harapan, langkah berikutnya adalah menghitung nilai chi-square dengan menggunakan rumus di atas ini. Nah, nilai observasi dan nilai harapan pada setiap sel dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Kemudian hasil dari semua perhitungan masing-masing sel adalah 167, 1 dan 167. Selanjutnya, semua nilai dijumlahkan sehingga memperoleh nilai chi-square dengan hitung sebesar 5,34. Lalu langkah terakhir adalah menentukan keputusan. Pertama, kita menghitung derajat kebebasan menggunakan rumus jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1 seperti rumus di atas ini. Nah, dari perhitungan tadi hasilnya adalah 1. Kemudian kita melihat nilai chi-square tadi